Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita sudah sampai di hadis yang keberapa? Kelima. Ya, alhamdulillah. Baik, mari kita baca terlebih dahulu hadis yang kelima. Silahkan bareng-bareng. Bismillah. 1, 2, 3. Ani ibni Umar radhiyallahu anhuma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا متفق عليه. Masya Allah. Kita akan membahas sedikit demi sedikit. Yang pertama kita akan membahas perawinya dulu, yaitu Ibnu Umar. Coba dicek dulu ibu-ibu murajaah, evaluasi dari hadis pertama sampai hadis keempat sudah ada belum Ibnu Umar? Coba ibu-ibu, hadis pertama siapa yang meriwayatkan hadisnya? Abu Hurairah. Yang kedua Abu Hurairah. Yang ketiga Nawas bin Sam'an. Yang keempat Abdullah bin Mas'ud. Dan yang kelima adalah Abdullah bin Umar. Yuk kita kenalan dengan Abdullah bin Umar. Ibu-ibu pernah kenalan enggak siapa sih Abdullah bin Umar? Baik, sekarang kita kenalan. Yuk, bismillah. Jadi, Abdullah bin Umar ini adalah putranya Umar bin Khattab. Nah, kalau saya bertanya Umar bin Khattab kenal, Bu? Kenal. Kenal di mana? Di Facebook? Enggak ada Umar. Kenal di mana? Di Instagram enggak ada Umar. Ya, kenal di mana Umar bin Khattab? Di Sirah. Nah, Umar itu punya anak, punya putra namanya Abdullah. Ya, dan memang kebiasaan para sahabat menamai anak-anaknya dengan nama Abdullah, karena nama Abdullah adalah nama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Abdurrahman juga sama. Nah, Abdullah bin Umar ini adalah termasuk dari putranya Umar. Ibu-ibu kenal nggak putrinya Umar yang satu lagi siapa? Selain Abdullah, Hafsah. Hafsah ini putrinya Umar yang nanti akhirnya Hafsah menikah dengan Rasulullah SAW. Berarti Hafsah adalah ibunda kita semuanya, ummahatul mukminin. Ya, masya Allah. Kemudian Abdullah bin Umar, ibu-ibu, beliau ikut berhijrah ke kota Madinah. Masya Allah. Dengan siapa? Dengan Umar bin Khattab. Jadi ketika Umar masuk Islam di kota Mekah, kemudian berhijrah ke Madinah, maka Abdullah bin Umar pun ikut berhijrah ke kota Madinah. Beliau juga berhijrah dengan ibunda beliau yang bernama Zainab binti Mad'un. Ya, ibunya Abdullah bin Umar, istrinya Umar itu Zainab binti Mad'un. Ya, berhijrah ke kota Madinah satu keluarga, masya Allah ya. Juga tak lupa Hafsah juga ikut berhijrah. Di masya Allah. Paling enak itu kalau hijrah itu satu keluarga, Bu. Dan terkadang kita tuh diuji dalam satu keluarga. Saya pernah mendapati yang berhijrah duluan istrinya. Ya, suaminya belum berhijrah. Itu seperti kisahnya siapa? Kisahnya Zainab putrinya Rasulullah SAW. Ketika beliau masuk Islam, maka Abu As suaminya beliau belum masuk Islam, ya kan? Kemudian seperti kisahnya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim masuk Islam duluan, tapi suaminya beliau yang pertama Malik bin Nadhr belum masuk Islam. Maka subhanallah Umar bin Khattab beserta keluarganya hijrah ke Madinah. Dan Abdullah bin Umar ini subhanallah terkenal sebagai sosok yang sangat suka meniru tingkah laku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Jadi sebagai bukti cinta kita nih, Bu, kalau kita ini mengaku diri kita cinta kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus meniru dari perkataan beliau, meniru dari perbuatan beliau. Itu harus kita tiru. Besok di akhirat kita akan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbku, saya waktu di dunia benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saya berusaha untuk meniru setiap perbuatan yang beliau telah teladankan untuk kita semuanya.
maka izinkan saya untuk bisa meminum dari telaganya Rasulullah SAW. Subhanallah. Dan orang yang suka meniru kehidupan Rasulullah SAW di dunia ini, ibu-ibu, maka kelak orang-orang ini akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad SAW. Siapa yang tidak menginginkan syafaat dari beliau? Pasti kita semuanya ingin. Di antara cara untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW adalah kita meniru. Hanya cukup follow saja, tidak usah membuat hal-hal baru. Rasulullah SAW itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai penjelasan yang sudah dijelaskan oleh kita semuanya, dengan berbagai macam syariat yang sudah dijelaskan oleh kita semuanya. Maka tidak ada kebaikan yang dapat kita tiru, yang dapat kita rasakan kecuali kebaikan itu dari Rasulullah SAW. Karena apa yang disampaikan oleh beliau itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam masalah agama yang paling tahu urusannya adalah Rasulullah SAW. Ya. Kemudian Abdullah bin Umar juga sosok yang sangat pemberani. Masya Allah ya. Kenapa ibu-ibu? Abdullah bin Umar tuh menjadi sosok yang sangat pemberani. Kira-kira apa yang memotivasi Abdullah bin Umar akhirnya jadi sosok seorang anak yang pemberani? Ayahnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu sosok yang sangat berani sampai-sampai yang takut kepada Abdullah bin Umar bukan hanya manusia tapi jin juga takut. Jadi jin itu bangsa jin kalau ada Umar bin Khattab mau lewat mereka minggir. Zaman sekarang terbalik. Bukannya jin yang takut ke manusia tapi manusia yang takut kepada syaitan. Itu terbalik-balik. Dan subhanallah, ada pepatah mengatakan buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Maka Abdullah bin Umar sejak kecil, ya subhanallah, beliau sangat cinta dengan Rasulullah dan sangat cinta dengan peperangan. Ya, kalau ada panggilan berjihad di jalan Allah, beliau tuh suka. Tadi pagi ibu-ibu yang ikut kajian Zoom pagi jam 5.30 dalam kitab mendidik anak-anak, kitab Tarbiyatul Abna, saya tadi ada live via Zoom. Itu saya juga menyebutkan bahwa Abdullah bin Umar ini beliau pernah meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk mengikuti perang Uhud ya. Tapi Rasulullah SAW melihat Abdullah bin Umar masih kecil, Rasulullah tidak mengizinkan. Karena Rasulullah SAW itu adalah sosok yang tahu menempatkan para sahabat di mana selayaknya mereka ditempatkan. Jadi Abdullah bin Umar izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mau ikut perang Uhud. Padahal waktu itu masih kecil. Kira-kira Rasulullah tega enggak mempersilakan Abdullah bin Umar masih kecil untuk ikut berperang? Belum. Ya, kata Rasulullah, tunggu nanti. Kamu masih kecil, tunggu nanti kalau sudah besar. Di saat perang Ahzab, barulah Abdullah bin Umar maju kembali, izin kepada Rasulullah SAW untuk mengikuti perang Ahzab ya. Dan Rasulullah SAW pun mengizinkan Abdullah bin Umar untuk ikut dalam peperangan Ahzab. Masya Allah ya. Jadi luar biasa. Beginilah sosok para sahabat ridwanullahi alaihim, teman-teman, mendidik putra-putrinya untuk benar-benar mencintai Islam, untuk benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya, mengedepankan Allah dan Rasulnya di dalam sendi kehidupan. Kenapa? Karena orang kalau sudah mengedepankan Allah di dalam kehidupannya, maka Allah akan berikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah tidak menelantarkannya barang sedikit pun. Jadi di antara jalan agar kita mendapatkan kebahagiaan, Bu, baik di dunia maupun di akhirat adalah dengan mencintai Allah dan Rasulnya, mengedepankan Allah dan Rasulnya, memprioritaskan Allah dan Rasulnya. Setiap orang yang memprioritaskan Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya, maka Allah akan mudahkan jalannya dalam mengarungi kehidupan dunia yang hanya sebentar ini. Allah akan berikan kepadanya jiwa yang tenang. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu merasakan selama ini jiwanya gonjang-ganjing, gelisah, entah kenapa apa yang dikhawatirkan, maka tidak ada jalan kecuali kita harus kembali kepada Allah dan Rasulnya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka dengan kita berkomitmen, kita benar-benar berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, Allah akan berikan kebahagiaan untuk kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian Abdullah bin Umar juga sosok orang yang dekat dengan Rasulullah SAW. Sampai-sampai beliau itu meriwayatkan hadis dari baginda Nabi kita Muhammad SAW
dengan jumlah 2.630 hadis. Masya Allah ya. Walaupun tidak sebanyak Abu Hurairah, tapi 2.000 tuh ukuran yang sedikit atau banyak, Bu? Pakai banget kalau dibandingkan dengan kita. Kita ngapal hadis arba'in aja, wallahu taala a'lam. Ini Abdullah bin Umar meriwayatkan hadisnya 2.630. Dan kita berharap ya ibu-ibu, walaupun kita masih jauh dengan Abdullah bin Umar, minimal anak-anak kita, semoga Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang cinta dengan sunnah, yang cinta dengan menuntut ilmu, yang cinta dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, saya masih menemukan banyaknya anak-anak kaum muslimin, terutama di daerah-daerah Timur Tengah, dan saya pun mendengar dari kawan yang telah menyekolahkan anaknya di daerah Mauritania. Itu di sana masih banyak sampai detik ini anak-anak yang berusaha menghafalkan hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu pernah kenalan dengan Sahih Bukhari? Pernah dengar kitab Sahih Bukhari? Pernah? Kira-kira kalau ibu melihat kitab Sahih Bukhari itu, ada nggak pikiran dalam kita mau dihafal tuh hadisnya? Berat rasanya gitu ya. Ngapal Quran aja Al-Falaq dan Anas kadang kebalik-balik gitu ya. Insya Allah. Bagaimana dengan Sahih Bukhari gitu ya? Insya Allah. Tidak apa-apa. Kita masih ada kesempatan kalau kita belum bisa anak kita. Kalau anak kita sudah besar-besar, siapa yang kita berharap berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah anak cucuku seperti Abdullah bin Umar. Masih ada kesempatan cucu kita, generasi kita. Ya, perbaiki generasi kita itu menjadi lebih baik daripada kehidupan kita. Jadi saya kisah sedikit ya Bu. Orang-orang sana, orang-orang Timur Tengah itu biasa mendidik anak-anaknya, anak-anak itu dengan mencintai ilmu. Biasanya usia-usia di bawah 7 tahun atau di bawah 10 tahun mereka didik anaknya, suruh menghafalkan Quran. Nah, dipondasi dulu, hafalkan Quran dulu. Selesai menghafal Quran, mereka biasanya diarahkan untuk menghafal hadis. Bu, saya sudah banyak menemui anak-anak yang dari kecil sudah dibiasakan menghafal Quran. Kemudian diberikan kesempatan untuk menghafal rumus-rumus gitu ya. Menghafal ilmu dunia, Masya Allah, biidnillahi ta'ala itu cepat banget, pakai banget ya. Kenapa? Karena otaknya sudah biasa menghafal ya. Jangankan ilmu dunia, rumus matematika, rumus kimia, rumus fisika, hadis saja mereka lahap gitu loh. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan anak-anak Mauritania ya ibu-ibu, itu mereka terutama anak pertama menjadi penanggung jawab kepada adiknya. Jadi kalau anak pertama sudah hafal Quran, dia punya beban. Apa beban moralnya? Menjadikan adiknya penghafal Quran juga. Masya Allah. Kalau kita biasanya anak pertama itu kira-kira apa yang kita berikan Bu? Kesuksesan ya, kesuksesan untuk mengejar dunia. Akhirnya adiknya juga begitu, ikut kakaknya, begitu ya kira-kira ya. Adiknya lagi juga begitu. Subhanallah. Dan saya menemukan sekarang kawan-kawan kami yang ada di Mesir ya, itu Masya Allah Tabarakar Rahman, sudah ada yang jadi dokter spesialis ya. Dari kecil sudah hafal Quran. Jadi sekarang ketika kuliah juga dia dapat nilai cum laude, Masya Allah. Dan ini Masya Allah suatu hal yang mudah bagi mereka atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu-ibu jangan pernah takut kalau anak-anak kita menghafal Quran dari kecil akan merebut kebahagiaan mereka di masa kecil. Enggak ya, karena Quran itu berbeda dengan materi lainnya ya. Mungkin kalau ada ibu-ibu anaknya masih kecil, kita pernah dengarkan Bu, ada anak kecil akhirnya dia nggak kuat otaknya karena apa? Karena harus menyelesaikan setiap hari itu soal-soal yang tebal-tebal ya. Itu beda kalau Al-Quran itu subhanallah, ketika anak-anak kecil ya menghafal Quran bersama Al-Quran, justru Allah jaga anak, justru Al-Quran yang akan menjaga anak. Sebagaimana Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar dari kecil suka ilmu, maka ilmu yang akan menjaga Abdullah bin Umar sampai besar. Ibu tahu waktu Umar bin Khattab ya, kita kembali ke Abdullah bin Umar, datang ke majlisnya Rasulullah SAW, maka Abdullah bin Umar tuh digandeng, dituntun datang ke majlisnya Rasulullah SAW. Padahal di situ banyak para sahabat ridwanullahi alaihim, banyak sahabat yang senior. Ini Abdullah bin Umar masih junior, ikut duduk dengarkan, dan itu tidak apa-apa, dibiasakan seperti itu. Masya Allah, saya jadi ingat ya teman-teman, kemarin sebelum kami berangkat ke Surabaya, itu putra saya yang usia 6 tahun lebih, Masya Allah Tabarakar Rahman, ikut duduk di majlis suami, ikut duduk di majlis abinya. Sama pembahasannya Kitabul Jam di daerah Husnul Khatimah, Masjid Husnul Khatimah, daerah Jakal. Pas membahas hadis yang keempat, jangan berbisik-bisik, dia ikut duduk di depan gitu ya. Kemudian saya dibuat
membuat kaget pas kemarin kepulangan dari Surabaya, itu kan kami bawa tim bagian media ya. Jadi Ikhwan duduk bersama suami saya di depan. Kemudian saya bilang ke putra saya bisik-bisik, maksudnya, "Nak, ayo Umi murojaah ya surat Nuh," waktu itu. Terus saya bilang gini, "Inna arsalna Nuhan," gitu ya. Terus kata putra saya bilang gini, itu masih kecil tuh ternyata Masya Allah dengar gitu loh. Kata putra saya, "Umi, gak boleh berbisik-bisik," katanya gitu. "Gak boleh berbisik-bisik, kata Abi kemarin gak boleh berbisik-bisik." Ternyata salah menempatkan. Dia dengar sekilas gak boleh berbisik-bisik. Saya bilang begini, "Inna arsalna," maksudnya biar suara saya gak terdengar sampai depan. Dikiranya gak boleh berbisik-bisik. Ya, subhanallah. Jadi gak apa-apa ibu-ibu. Ibu-ibu bawa anak ke majlis ilmu gak apa-apa. Yang penting sebelumnya disonding dulu. Sebelumnya diberitahu dulu bahwa nanti kalau duduk di majlis ilmu, duduk ya nak, mereka sambil mewarnai gak apa-apa ya, telinganya mendengar. Anak kecil itu ya, telinganya mendengar ya, Masya Allah. Jadi saya sangat bersyukur bagi masjid-masjid yang memperbolehkan anak-anak masuk ya, untuk bisa belajar, tapi dengan syarat kita harus mengajarkan adab dulu kepada anak-anak. Nah, adab ke masjid itu ya tidak berteriak-teriak. Adab ke masjid itu kita begini-begini kita ajarkan ya. Kemudian minta kepada Allah, "Ya Allah, didiklah anak saya. Ya Allah, jadikanlah anak-anak bisa mencintai ilmu sejak dini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan untuk bisa mengamalkannya di kemudian harinya." Jadi itu yang harus kita lakukan. Nah, Abdullah bin Umar juga ibu-ibu, Masya Allah tabarakar rahman, beliau termasuk seseorang yang semangat dalam mengamalkan sebuah ilmu. Ya, apa di antara bukti Abdullah bin Umar semangat dalam menuntut ilmu? Di antaranya ketika beliau bercerita ya kepada Hafsah, kakak beliau, dengan mimpi yang beliau pernah bermimpi, bahwa suatu hari Abdullah bin Umar pernah bermimpi, ibu-ibu, dalam mimpinya itu Allah perlihatkan neraka. Jadi di neraka itu ada jurang yang sangat dalam, dan Abdullah bin Umar ceritakan mimpinya kepada Hafsah agar disampaikan kepada Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah SAW berkata kepada Hafsah, "Wahai Hafsah, sampaikan kepada Abdullah bin Umar kalau dia mengerjakan sholat malam itu lebih baik." Subhanallah, sejak saat itu Abdullah bin Umar tidak meninggalkan salat malam. Walaupun tahu salat malam itu hukumnya sunnah, tapi karena beliau pernah bermimpi diperlihatkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau enggak mau masuk ke dalam neraka, dan Rasulullah memberikan nasihat kalau Abdullah bin Umar mengerjakan salat malam itu lebih baik, maka beliau berusaha mengamalkan ilmu yang telah beliau dengar dari Rasulullah SAW, dan beliau sekuat tenaga minta kepada Allah dalam kehidupannya agar dimudahkan untuk salat malam. Subhanallah, subhanallah. Dan inilah kisah-kisah para salafus salih, para sahabat ridwanullahi alaihim dalam berjuang mengamalkan ilmu yang telah mereka dengar. Jadi dulu ilmu yang mereka dengar itu bukan hanya sebatas perhiasan, bukan hanya sebatas tulisan, tapi benar-benar mereka aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik. Kemudian Abdullah bin Umar, ya akhwat, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, beliau terus ya Masya Allah hidup dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau juga termasuk orang yang berhati-hati ya dalam menyampaikan hadis. Jadi beliau juga seorang muallim, seorang pengajar, dan beliau sangat hati-hati ketika akan menyampaikan apa yang beliau sampaikan, insyaallah. Kemudian Abdullah bin Umar juga orang yang sangat dermawan ya. Jadi beliau terkenal dengan kedermawanannya, Masya Allah. Bahkan kedermawanan ini hampir dimiliki oleh semua para sahabat. Ya, sifat dermawan ini dimiliki oleh semua para sahabat, Masya Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar pada tahun 74 Hijriah ketika usia beliau 84 tahun. Masya Allah, ya luar biasa. Jadi Abdullah bin Umar menggunakan waktunya untuk benar-benar dekat dengan Allah, menggunakan waktunya untuk bermanfaat bagi kaum muslimin, dan beliau benar-benar menjadi teladan bagi kita semuanya dalam bermuamalah, Masya Allah, dalam beribadah, dalam meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhu ya Ibnu Umar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan di akhirat nanti untuk bisa berjumpa dengan Abdullah bin Umar. Amin. Allahumma
amin. Baik, kemudian sekarang kita masuk ke matannya. Jadi tadi kita masuk ke perawinya yaitu Abdullah bin Umar, baru kemudian masuk ke matan hadisnya. Apa sih yang dimaksud dengan matan? Matan tuh isi hadisnya. Ya, subhanallah. Tidak terlalu panjang isinya. Apa di sini disebutkan la yuqimur rajulur rajula min majlisihi. La yuqimur rajulur rajula min majlisihi. Janganlah seseorang memaksa orang lain untuk bangun dari majelisnya. Ya. Summa yajlisu fihi. Kemudian dia duduk di tempat yang orang lain sudah duduk terlebih dahulu. Walakin tafassahu wa tawassa'u. Tapi hendaklah kita sebagai saudaranya memberikan tempat bagi orang lain untuk bisa duduk di majelis. Kalau bahasa Jawa namanya apa? Saling pengertian itu apa? Tepo seliro ya. Masya Allah, ternyata di dalam Islam itu sudah diajarkan namanya tepo seliro. Masya Allah. Jadi kita tidak usah menunggu kawan kita berkata minta tempat duduk, tapi kita yang sudah duduk berusaha memberikan yang terbaik untuk saudari kita. Masya Allah, luar biasa. Islam itu indah ya, Masya Allah. Sampai urusan-urusan tepo seliro aja dibahas loh di dalam Islam. Masya Allah. Dan ini ibu-ibu, hadis ini berkaitan dengan adab bermajlis. Ya, sekarang kita mulai belajar apa sesungguhnya adab bermajlis dalam menuntut ilmu. Baik, yang pertama, menghadiri majlis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghadiri majlis yang mana majlis tersebut kita sudah tahu itu adalah sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menghindari majlis atau pertemuan-pertemuan yang di situ ada banyak kemaksiatan di dalamnya. Contoh di antara majlis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah majlis ilmu. Insyaallah ya. Jadi yang pertama tadi contohnya adalah majlis ilmu. Dan kita tahu teman-teman yang saya cintai karena Allah, coba sekarang dibuka Al-Qur'annya surah Al-Mujadilah ayat 11. Semuanya dibuka. Yang punya mushaf dibuka surah Al-Mujadilah ayat 11. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fashuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dalam surah Al-Mujadilah ini berkaitan erat dengan adab menuntut ilmu, adab terhadap ilmu itu sendiri. Al-Mujadilah ayat 11. Coba di situ diperhatikan apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum tafassahu fil majalis, kalau dikatakan kepada kamu berlapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah. Fafsahu, orang-orang yang suka memberikan tempat kepada orang lain, orang-orang yang suka melapangkan tempat untuk orang lain, maka Allah akan melapangkan kehidupannya. Itu kaidah. Orang-orang yang suka memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan mudahkan urusannya. Itu juga kaidah. Orang-orang yang suka menutupi aib orang lain, maka Allah juga menutupi aib dirinya. Itu juga kaidah. Orang-orang yang suka menolong orang lain, maka Allah akan menolong dirinya di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Apa kata baginda Nabi kita Muhammad SAW? Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu akan bersama dengan orang-orang yang suka menolong. Wallahu fi auni al-abdi. Pertolongan Allah akan Allah berikan kepada orang-orang yang suka menolong. Maka al-abdu fi auni akhi. Selagi kita itu senantiasa menolong saudari kita. Sama ketika kita hobinya melapangkan majelis, ada orang baru datang, ini ibu-ibu ya, termasuk adab dalam menuntut ilmu. Kita tahu, kok saya baru tahu muslimah ini baru datang di majlis Muslimah Firdaus. Maka apa yang harus kita lakukan ya akhwat? Jangan mendiamkannya. Kita sapa, assalamualaikum ibu, assalamualaikum mbak, silahkan duduk di sini, silahkan duduk di tempat yang sudah saya sediakan. Kemudian ketika kita membuka buku, karena kita sudah terlebih dahulu duduk di kajian Muslimah Firdaus, maka kemudian kita sudah punya bukunya, saudari kita belum. Kita bilang, nanti insya Allah kalau datang di pertemuan berikutnya, insya Allah saya belikan mbak bukunya. Masya Allah, seneng gak tuh
mbaknya yang baru datang. Oh, seneng banget. Alhamdulillah, kesan pertama begitu luar biasa ya. Selanjutnya saya mau datang lagi. Kita dapat pahala loh, Masya Allah. Coba saya mau tanya, itu kitab matan berapa sih harganya? Ibu-ibu beli berapa? 14.000. Masya Allah, tidak lebih dari 1 mangkok bakso ya. Jadi kalau kita itu beli, kita beli 3-4. Loh kok belinya 3-4 mbak? Saya mau siap-siap kalau samping-samping saya belum punya buku ya. Kalau bakso ibu makan selesai, assalamualaikum. Tapi kalau buku yang kita berikan kepada teman-teman kita yang baru duduk di majlis ilmu, maka selagi teman kita baca tuh buku yang kita berikan, kita dapat pahalanya. Suatu hari kita sakit, kita nggak dapat hadir di majlis ilmu Muslimah Firdaus, teman kita hadir, baca, buka buku yang kita berikan, maka kita pun dapat pahalanya. Allahu Akbar, luar biasa. Jadi subhanallah, kadang kalau kita itu ada sikap ya teman-teman, dalam Islam itu akhlak yang mulia ketika kita peduli dengan orang lain. Ya mulai sekarang ibu-ibu, kalau ibu-ibu dengar dari panitia kajian, siapa yang mau beli buku harganya 14.000, ibu beli 3 ya, bawa 50.000. Bismillah, saya mau beli 3, 1 buat saya, 2 buat saya kasih ke yang belum punya. Masya Allah, kira-kira ada nggak yang punya pikiran begitu? Jarang ya, maunya 1 saja buat dirinya ya, padahal itu adalah baik untuk kehidupan kita. Dan buku yang kita beri, subhanallah, itu akan bermanfaat bagi saudari kita. Belum lagi nanti anaknya ikut membaca, belum lagi nanti suaminya ikut membaca. Sampai rumah bukunya ditaruh di meja ruang tamu, suaminya langsung, kok bagus ya bukunya, buku apa ini ya? Bu Ina taruh, Pak Imam tanya, ini buku apa gitu ya. Ikut baca, dapat pahala nggak kita? Dapat ibu-ibu, subhanallah. Jadi luar biasa akhlak dalam Islam itu, di samping kita meluaskan majlis, juga kita peduli kepada orang lain yang baru datang ke majlis ilmu. Masya Allah. Baik, tadi kita sudah belajar bagaimana ya manfaat keutamaan kita melapangkan majlis. Maka kita akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Di mana dilapangkan oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat ya akhwat. Dan kita tahu bahwa kita tidak suka ketika kita hidup di dunia ini disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita suka diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, fitrah kita, apa kata Rasulullah SAW? Kebahagiaan bagi seorang hamba ya, ketika dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah yang lapang. Lihat, rumah yang lapang. Kebahagiaan seorang hamba ketika dia diberikan istri salihah. Dan kebahagiaan bagi seorang hamba ketika dia diberikan tumpangan yang bagus, markabul jamil ya, Masya Allah. Dan orang-orang yang ingin diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala baik dalam perkara dunia maupun perkara akhiratnya, maka hendaklah berlomba-lomba untuk meluaskan kehidupan orang lain, membantu kehidupan orang lain, karena pertolongan Allah berbanding lurus dengan pedulinya kita kepada orang lain, dengan ringan tangannya kita untuk sesama muslimin. Masya Allah. Baik, kemudian yang ketiga, tadi kan memilah dan memilih mana majlis yang diridhoi oleh Allah, mana majlis yang tidak diridhoi oleh Allah. Kalau yang diridhoi Allah kita datang, kalau yang tidak diridhoi oleh Allah maka kita tidak datang ya. Yang ketiga adalah datangilah majlis dalam keadaan tidak terlambat ya. Jadi mendatangi majlis ilmu itu sebaiknya kita tidak terlambat. Kenapa ibu-ibu? Karena ketika kita datang lebih dulu, kita bisa mendapat tempat di depan. Dan semakin tempat kita duduk dekat dengan ilmu, dengan sumber ilmu, dengan pembicara, maka semakin banyak ilmu yang kita dapat. Ya enggak Bu? Bedakan orang yang datang duluan itu biasanya duduk di depan. Ya, Ibu kalau datang duluan duduk aja di depan. Dan biasanya orang yang duduk paling depan itu untuk ngobrol aja masih mikir-mikir. Nggak enak sama ustadzahnya di depan. Masa ustadzahnya berbicara, saya berbicara, begitu nggak? Tapi kalau di belakang, paling belakang misalnya, diajak ngobrol sama temennya, itu kira-kira enak nggak? Ya nggak apa-apa gitu ya kan, di belakang nggak kelihatan. Atau misalnya minimal kalau di depan mau ngantuk gitu ya, ya Allah saya di depan ini gitu ya, ngantuk ya gimana gitu kan, mikir-mikir kan Mbak. Tapi kalau di belakang tuh cuacanya enak syahdu, tidur ya, Masya Allah. Dan nggak kelihatan, Masya Allah. Dan saya selalu bilang ke anak-anak, nah kalau nuntut ilmu itu, kalau mau cari ilmu tuh kalian di depan, saya bilang gitu. Kenapa? Beda antara yang di depan sama paling belakang. Minimal kalau kalian di depan, kalian nggak ngobrol dengan kawannya. Ya, ini kita beritahu kepada anak-anak kita. Ya, Masya Allah. Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga, masih poin ketiga, saya ingin bicara sedikit. Kenapa kita itu menghadiri majelis tidak terlambat? Karena ibu-ibu, ketika kita menghadiri majelis tidak terlambat, maka Allah akan berikan keberkahan dalam ilmu ibu-ibu semuanya.
Subhanallah. Dan yang kita cari selama ini adalah keberkahan dari ilmu yang Allah berikan kepada kita. Apa sih manfaatnya keberkahan dalam ilmu? Di antaranya adalah Allah jadikan manfaat ilmunya. Allah jadikan kita mudah untuk mengamalkan ilmu tersebut. Masya Allah, luar biasa ya, Masya Allah. Ya, saya selalu bilang ke anak-anak, kalau nggak ada udzur, kalian datang itu lebih awal daripada guru kalian. Jangan sampai gurunya sudah datang baru itik datang gitu ya. Dan ini berlaku ibu-ibu, menghadiri majlis ilmu datang lebih awal dan tidak terlambat berlaku bagi majlis ilmu, baik itu yang offline maupun yang online. Nah, ini dia. Kita kan sekarang hikmahnya pandemi itu kajiannya terbagi jadi dua ya Bu. Ada offline, ada online. Ustazah gimana kalau online? Datang duluan. Ya, saya tuh pernah Bu dapat laporan dari bagian admin. Kami tuh biasanya Zoom itu kuotanya minimal 500 kalau kajian hasanah. Kalau kajian yang lainnya bisa sampai 1000. Qadarullah yang 1000 ini belum bisa dipakai. Akhirnya waktu itu yang mengadakan Surabaya Mengaji ya, itu pakai yang 100 ya, pakai yang 100. Dan akhirnya apa? Yang duluan tuh dapat tempat duduk gitu ya. Yang lain japri admin, kenapa saya nggak bisa masuk? Kenapa saya nggak bisa masuk? Padahal itu udah terlambat ya, subhanallah. Dan ini tidak patut untuk kita berkata demikian, karena memang sudah diumumkan oleh panitia bahwa hari ini kuotanya hanya 100. Harusnya kita punya lebih awal untuk datang. Jadi ibu-ibu jangan sampai ketika kita mengunjungi, menghadiri majlis ilmu yang online, yang memang kuotanya panitia hanya bisa menyediakan kuota 100, ibu-ibu tidak masuk karena keterlambatan kita masuk, maka kita tidak perlu menjapri admin ya, karena itu termasuk bagian dari akhlak yang tidak baik. Kalau kita pengen dapat kursi ya cepet-cepetan ya, Masya Allah. Dan ini subhanallah terjadi pada zaman sekarang karena kurangnya mereka tahu akan adab dalam menuntut ilmu. Jadi adab, di antara adab menuntut ilmu yang harus kita laksanakan, yang harus kita nasihati kepada anak-anak kita juga, kalau datang ke sekolah menuntut ilmu dimanapun kalian berada, jangan terlambat ya. Baik ya. Yang keempat, dalam menghadiri majlis ilmu hendaklah membawa catatan. Penting banget. Jadi adab dalam bermajlis ilmu juga membawa catatan. Kenapa sih kita perlu membawa catatan? Gak apa-apa, catatannya boleh berbentuk buku, boleh juga berbentuk tablet atau sesuatu yang bisa kita catat lah ya, boleh. Kenapa ibu-ibu saya sarankan untuk membawa catatan? Karena yang namanya ilmu itu harus diikat ya. Ilmu itu harus diikat. Kalau kita lupa, kita bisa membuka catatan kita lagi. Ya. Dan catatan itu penting juga untuk kita berikan nanti kepada anak-anak kita. Ibu-ibu nanti ngobrol dengan anak-anak gadis ya, kalau sudah punya kayak Bu Ina kan anak-anaknya sudah besar-besar ya Bu. Terus ibu sharing, saya tadi anak-anakku Umah tadi dapat materi ini. Lihat catatannya. Nah, mereka pada lihat, ibu lihat Bu catatannya Bu, lihat gitu kan. Masya Allah. Tapi kalau kita nggak ada catatan, apa yang mau kita berikan? Ya. Nggak ada buktinya. Ibu tadi menghadiri majlis ilmu ini loh nak, begini-begini. Ibu nyatat nggak? Enggak. Wah gitu ya. Dan ini subhanallah, catatan itu luar biasa. Dan perlu untuk kita ibu-ibu belajar lagi ilmu bagaimana mencatat yang baik ya. Bagaimana mencatat yang baik. Kenapa? Subhanallah, saya belajar dari guru-guru kami, dari teman-teman kami waktu di Timur Tengah. Ibu-ibu kami itu biasa kalau mencatat ya, kita punya 2 buku. 2 buku biasa itu. Kalau sekarang saya sampaikan tuh pelan banget. Kalau guru-guru kami dulu, syekh dan syekho, kalau mereka berada di majlis ilmu, mereka jelasin cepetnya kayak kereta Bu. Masya Allah. Sampai kita tuh nyatet tulisannya tulisan dokter tuh loh, gitu ya. Nah, dari situ nanti sampai rumah dimurojaah lagi, dicatat dengan rapih lagi. Masya Allah. Ya. Dan itu menjadi kebiasaan. Ya, kebiasaan kami memang seperti itu dulu ya. Dan ini pun harus kita biasakan. Jadi kalau kita punya 2 buku, 1 buku oret-oret lah ya. Tapi kita juga harus ketika nulis juga jangan sampai kita sendiri nggak bisa baca. Ya Allah, ini apa ya tulisannya, saking cepatnya kita nggak paham. Ada nggak ibu-ibu yang begitu? Diingat-ingat lagi, apa ini maksudnya ya? Ini huruf R apa huruf apa gitu ya? Yang kita paham ya. Yang penting kita paham lah ini gitu ya. Nanti di rumah disalin lagi. Ya Masya Allah. Kapan-kapan lah Bu Ina, di Muslimah Firdaus diadakan lomba catatan yang terbanyak dan terapi, paling rapi. Nanti ada hadiahnya, begitu ya.
Catat. Ya, lomba mencatat materi kajian ya Muslimah Firdaus ya Kitabul Jami yang terlengkap dan paling rapi. Ya, Masya Allah. Tapi tentu niatnya jangan pengen hadiahnya ya Bu. Hadiahnya nanti dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kelima, di dalam majlis ilmu hendaklah di situ diperdengarkan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis yang berasal dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ada dalam majlis ilmu itu sesuatu yang materinya adalah mengingatkan kepada akhirat, mengingatkan kepada Allah, ya mengingatkan kepada hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Dan dari zikrullah itu teman-teman, berzikir mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada hari akhirat, itu akan menjadi makanan untuk hati kita. Jadi ibu ketika datang di majlis ilmu nih ibu sekarang nih dan saya menyampaikan qala Allah qala Rasul, itu ibu sedang memberikan sarapan untuk hatinya ibu-ibu semuanya. Kan tadi sebelum berangkat udah sarapan kan? Itu untuk jasad tapi tidak untuk hati. Hati itu makanannya diantaranya adalah ilmu. Hati kita diantara makanannya adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Hati kita diantara makanannya zikir pagi. Coba aja cek ibu-ibu. Ibu-ibu satu hari saja hatinya tidak diberikan makanan, pasti hati tersebut akan meminta haknya. Tidak tenang ya. Dan orang yang selalu berzikir kepada Allah, mengingat Allah dalam setiap kondisi, maka Allah akan berikan hati yang tenang. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ini janjinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu datang ke sini sedang memberikan haknya hati kita. Apa diantaranya? Memberikan makan yang berbentuk ilmu. Sampai kapan Ustazah kita berikan makanan untuk hati kita? Sampai Allah mencabut ajal kita. Ya, kalau kita lihat para ulama, mereka itu senantiasa sampai di penghujung hidup mereka itu mereka senantiasa belajar dan mengajar, belajar dan mengajar. Semuanya. Ibu lihat biografinya Imam Syafi'i, ibu lihat biografinya Imam Ahmad, ibu lihat biografinya Abu Hanifah, ibu lihat biografinya Imam Malik. Mereka itu orang-orang yang giat untuk belajar, menambah ilmu dan juga mengajar. Subhanallah. Karena sesungguhnya belajar dan mengajar itu kebutuhan hati kita. Jadikan namanya belajar, namanya menuntut ilmu itu kebutuhan diri kita, bukan beban dalam kehidupan kita. Orang kalau sudah butuh maka mencari. Iya nggak Bu? Ibu, kenapa suami kita bekerja? Saya mau tanya, kenapa suami kita bekerja? Kenapa suami kita mencari nafkah? Kewajiban, kebutuhan, iya nggak? Kebutuhan. Orang yang mencari sesuatu karena kebutuhan, bukan karena beban, karena kewajiban, maka menjalaninya dengan ringan. Sama. Ibu-ibu nuntut ilmu ke sini, mencari ilmu, duduk di majlis ilmu, jadikan ini adalah bentuk kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW mengatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Dan jadikan ini adalah kebutuhan untuk kita. Kebutuhan apa? Kebutuhan hati kita. Kalau hati itu sudah terpenuhi dengan zikrullah, kalau hati kita sudah terpenuhi dengan ilmu, maka ujian sebesar apapun yang Allah berikan kepada kita, kita tetap tenang Bu, tetap tenang. Tidak ada yang perlu kita risaukan. Ya subhanallah. Dan saya bisa melihat ya secara zahir orang-orang yang sudah senang bermajlis ilmu itu akan berbeda dengan orang yang tidak suka datang ke majlis ilmu. Dari sifat saja sudah terlihat. Ibu pernah melihat kawan yang awalnya belum bermajlis ilmu dan sudah bermajlis ilmu, terlihat nggak dari zahirnya? Kelihatan. Ya. Kalau dulu sukanya sambat, sukanya mengeluh, ya tidak terima dengan takdirnya Allah. Setelah menuntut ilmu dia mulai bersabar. Oh, ini adalah yang terbaik. Oh, ini adalah hikmah di balik semua ujian. Dia sudah mulai menerima. Dan ini yang menjadikan hidupnya teman-teman tuh sehat selalu. Jadi orang yang subhanallah diberikan kehidupan yang tenang, bisa menerima takdir, itu akan berpengaruh dalam fisiknya juga. Fisiknya selalu kondisinya sehat. Masya Allah. Baik. Yang keenam adalah tidak mengganggu suasana majelis. Baik itu dengan mengobrol ya dengan kawan di sampingnya ataupun dengan membunyikan sesuatu yang keras. Tidak mengganggu kawan satu majelis. Ketika kita mengobrol dengan kawan kita,
Yang ada di samping kira-kira teman kita yang dekat terganggu apa mboten Bu? Terganggu. Ketika kita bersuara terlalu keras, misalnya ibu ketika berada di majelis HP-nya bentuknya nyanyian misalnya ya. Pas di majelis ada yang nelpon nyanyi lagu yang lagi ngetren gitu ya. Itu kira-kira mengganggu apa mboten? Mengganggu. Ya, kalau kita pikir ibu-ibu, Masya Allah pemain-pemain bola saja kalau mau ke lapangan mereka fokus nggak main. Ada nggak pemain bola bawa HP tuh? Nggak ada. Mau ngegolin bola tiba-tiba ada yang nelpon, sudah bubar barisan. Ya misalnya. Harusnya kita dalam bermajlis juga begitu. Ya minimal HP kita di silent dulu. Ya di silent, oh suaranya tidak mengganggu kawan kita. Kalaupun ada yang masuk berarti insya Allah aman gitu ya. Dan ketika kita benar-benar menjaga majlis dalam suasana yang kita harapkan, itu akan berdampak dalam ilmu kita. Ibu-ibu tahu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala? Pernah dengar? Imam Syafi'i itu ketika duduk di majlisnya Imam Malik, beliau mau membalik dari satu halaman ke halaman berikutnya itu pelan banget. Begini nih, beliau sangat pelan. Terus ditanya kepada Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, kenapa engkau sangat berhati-hati ketika membuka lembaran demi lembaran? Kata Imam Syafi'i, saya tidak mau guruku Imam Malik terganggu dengan suara kertas yang saya lakukan. Subhanallah, Allahu Akbar. Itu sampai sedetail itu Imam Syafi'i beradab dalam majlis. Ya Masya Allah, luar biasa ya Bu. Tidak heran Imam Syafi'i itu punya ilmu banyak karena beliau dalam proses mencari ilmunya saja beradab gitu ya. Masya Allah, Masya Allah. Baik, yang ketujuh dan ini terakhir insya Allah, ketika meninggalkan majlis jangan lupa berdoa. Ya insya Allah ibu-ibu sudah paham doanya ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Coba saya ingin sampaikan doa bermajlis ini. Coba ibu-ibu hafal subhanakallahumma, hafal? Artinya paham enggak? Wallahu taala a'lam. Iya kan? Coba di sini yang paham makna dari doa kafaratul majlis. Cung. Ibu hafal tapi tidak tahu maknanya. Masya Allah. Ya, kita belajar. Coba ibu baca subhanakallahumma wa bihamdika. Stop dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika. Saya memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Terus asyhadu an la ilaha illa anta, dan saya bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Apa? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang luput dari bermajlis. Jadi sebenarnya bagi para panitia nih, mohon untuk diperhatikan ketika menyampaikan kepada para hadirin, mari kita tutup majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Tidak usah diberikan begini. Saya pernah mendengar sebelum kita menutup majlis kita, mari kita beristighfar gitu ya. Dan mari kita tutup majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Padahal kata-kata astaghfiruka wa atubu ilaik kita sudah beristighfar. Jadi double-double. Ya. Cukup kita misalnya mari kita tutup majlis kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah, baru kemudian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tidak perlu didahului dengan istighfar. Kenapa? Karena di dalamnya doa kafaratul majlis itu sudah mengandung istighfar. Insyaallah kita bisa paham ya ibu-ibu. Semoga bisa diamalkan ilmunya dan semoga kita lebih beradab di dalam bermajlis ilmu, karena ketika kita bermajlis maka pahala barakah akan Allah berikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikunna jami'an, jazakunallahu khaira atas kehadirannya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.